Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberitahu kalian semua tentang video pembelajaran usul fiqh 2 yang berisikan materi tentang istinbat hukum dengan dosen pengampu Ibu Rina Juliana MPDI. Baik, sebelum kita lanjut, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asmarita Saputri dengan NIM 20120011 dari kelas PAI 6A. Materi yang kita bahas di video kali ini yaitu ada 3 materi. Yang pertama, materi tentang pengertian metode istinbat hukum. Dan yang kedua, objek istinbat hukum. Dan yang ketiga, macam-macam istinbat hukum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum saya menjelaskan dari ketiga materi tersebut, saya akan menyanyikan 20 sifat wajib bagi Allah agar teman-teman dan penonton juga dapat mengenal dan mengetahui 20 sifat wajib bagi Allah, yaitu wujud, qidam, baqa, muhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, salman, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiran, mutakaliman. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian metode istinbat hukum. Istinbat dari kata etimologi berasal dari kata nabata yabutu nabetan, yang berarti air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur. Adapun secara terminologi, yang dimaksud dengan istinbat yaitu mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang optimal. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu objek istinbat hukum. Objek istinbat hukum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, istinbat hukum berdasarkan pesan dan terdapat dalam nas. Cara demikian tergolong kepada istinbat hukum berdasarkan nas. Dan yang kedua, istinbat hukum berdasarkan kesan yang terkandung dalam nas. Cara seperti ini tergolong kepada istinbat hukum di luar nas. Selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yaitu macam-macam istinbat hukum. Yang pertama ada qiyas. Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan ilat hukum. Dan yang kedua yaitu ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Yang ketiga ada istihsan. Istihsan ialah perbuatan adil terhadap sesuatu permasalahan hukum dengan mengandung hukum yang lain karena adanya suatu yang lebih kuat yang membutuhkan keadilan. Dan yang keempat ada urf. Urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itu disebut dengan kebiasaan. Yang kelima yaitu ada syara'u man qablana. Syara'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan disyariatkan kepada umatnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah istishab. Istishab yaitu menetapkan hukum sesuatu pada hukum asalnya selama belum ada dalil yang merubah hukum tersebut. Baik, dari penjelasan yang saya paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa istinbat yaitu upaya melahirkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah. Istinbat hukum merupakan sebuah cara mengambilan hukum dari sumbernya, sedangkan objek atau sasaran istinbat adalah dalil-dalil syar'i, baik berupa nas Al-Quran dan Sunnah
maupun bukan nas seperti qiyas, istihsan, maslahah mursalah, dan lain sebagainya. Hal ini karena pada hakikatnya hukum yang dihasilkan berdasarkan qiyas, istihsan, dan sebagainya juga merupakan hasil istinbat dari pedoman kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Jika ada kesalahan maupun kehilafan, saya memohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. This number, it's just you and me, and it's not